Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Paginya cukup cerah ya, setelah kemarin kayaknya dari pagi sudah mendung, kemudian di siang dan menjelang sorenya hujan. Nah, hari ini mudah-mudahan cerah terus sampai sore. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali Arin menyapa Anda dengan obrolan bersama rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Dan telah hadir di studio yang pertama ada Kang Ramadona sebagai TL K3L dan KAM PLN ULP Prima Cibabat. Selamat pagi Kang Rama. Iya, selamat pagi Teh Arin. Selamat pagi kembali ya, karena setelah sekian kali menyapa good listener semua ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Kemudian juga ada Kang Randi Ramdhani sebagai TL K3L dan KAM PLN ULP Raja Mandala. Selamat pagi Kang Randi. Selamat pagi Teh Arin. Iya, semangat ya. Semangat dong. Sehat dong ya. Sehat Teh Arin. Sehat. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini karena kita sudah memasuki bulan Desember nih ya, dan menjelang pergantian tahun nih. Biasanya setelah Natal sampai ke tahun baru ya, ini masa liburan anak sekolah, kemudian juga mungkin yang pekerja juga mengambil cuti biar barengan sama anak-anaknya, dan biasanya pada mudik, terus juga pada liburan dan meninggalkan rumah ya. Iya, betul. Jadi tema yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah amankan listrik di rumah saat libur panjang di akhir tahun ini ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat mungkin resiko ya dari kalau kita meninggalkan rumah dalam jangka waktu beberapa hari gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau bahaya dari listrik yang selama ini mungkin kita abaikan ya, atau kita nggak ngeh, terus juga mungkin kita lupa gitu ya bahwa ada bahaya listrik yang mengintai, terutama untuk kita yang mungkin belum mengetahui atau awam dengan bahaya listrik yang bisa ditimbulkan. Ini apa saja sih Kang Rama, silahkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Teh Arin atas kesempatannya. Izin nih menyampaikan beberapa kegiatan mungkin yang berhubungan dengan bahaya listrik di masyarakat umum. Iya. Yang pertama kita bahas bahaya listrik di rumah Teh Arin. Jadi di rumah sebelum pelanggan menyala itu biasanya kita minta harus ada SLO namanya. Apa itu? SLO itu sertifikat layak operasi. Oh iya. Jadi ketika sudah ada SLO itu baru PLN akan menyambungkan listrik ke rumah tersebut. Oh, terutama sudah terjamin nih. Untuk pemasangan baru ya mungkin. Iya, untuk pemasangan baru. Harus ada SLO ya. Harus ada SLO. Jadi sudah terjamin bahwa instalasi di rumah tersebut siap untuk dialiri arus listrik. Nah, sementara instalasi di dalam rumah ini siapa yang harus ngurusin? PLN kah atau yang punya rumah? Yang punya rumah. Yang punya rumah ya. Jadi tanggung jawab pelanggan seperti itu Tarin. Nah, ini untuk mencegah bahaya seperti kebakaran, dan lain-lain sehingga lebih aman. Jadi masyarakat terhindar dari bahaya listrik di rumah. Di dalam rumah ya. Nah, kemudian di rumah juga bisa ada steker bertumpuk, kemudian beban overload, peralatan listrik yang tidak SNI dan lain-lain. Nah, ini kalau bisa dihindari agar tidak terjadi potensi kebakaran di rumah. Terus yang kedua, bahaya yang mungkin bisa terjadi di masyarakat umum yaitu bermain layangan dekat dengan jaringan listrik. Ini ya anak-anak nih ya. Anak-anak yang musim liburan betul. Musim liburan, hati-hati. PLN tidak melarang masyarakat untuk bermain layangan, tapi bermain layanganlah dengan bijak. Artinya tidak dekat dengan jaringan listrik dan juga tidak menggunakan kawat hari karena ini akan sangat berbahaya, baik itu bagi yang anak-anak yang mainnya itu bisa kesetrum, juga bisa menyebabkan pemadaman meluas. Bisa menyebabkan satu kampung bahkan kecamatan bisa padam sehari. Terus yang ketiga, bahaya kabel listrik saat menggali tanah. Nah, di sini juga ada kabel kita yang berada di bawah tanah. Nah, itu kabel tegangan tinggi, kabel SKTM kita sebutnya. Nah, ini hati-hati kalau misalnya menemukan, jangan sampai kena benda tajam atau alat penggali gitu, karena bisa membahayakan. Terus yang selanjutnya, bahaya memasuki atau mendekati gardu milik PLN. Gardu nih ya. Ini kadang dipakai tempat yang
nyaman untuk main anak-anak gitu ya, karena biasanya teduh-teduh gitu ya, terus aman gitu. Kadang anak-anak penasaran ya ada kotak, apa ini kotak gitu, betul, kan. Betul. Nah, kalau misalnya di atasnya ada trafo, itu biasanya di kotak itu namanya PHBTR. Nah itu ada tegangan listrik di situ. Jadi dilarang untuk bermain di sekitar gardu PLN, baik itu gardu cantol maupun gardu tembok. Jangan coba nyongkel lagi ya, karena kepo ya, penasaran. Biasanya gardu kita terkunci biasanya. Biasanya dikunci ya. Terus yang selanjutnya juga bahaya adanya jaringan atau kabel listrik PLN yang putus. Nah ini juga kadang terjadi, pernah terjadi kabel putus. Nah inisiatif dari warga atau masyarakat untuk kepinggirin gitu ya, untuk merapikan atau meminggirkan. Nah ini berbahaya, Teh Arin. Jadi saran dari kita sebaiknya itu untuk menghubungi petugas PLN. Kalau kita melihat ada kabel yang putus, silakan hubungi petugas, nanti akan diamankan oleh petugas. Jangan inisiatif sendiri, karena bisa membahayakan. Iya betul. Terus selanjutnya hati-hati saat menjemur atau mengangkat jemuran yang dekat dengan jaringan listrik. Ini bagi warga atau masyarakat yang punya rumah bertingkat, mungkin ya Teh. Nah di sekitar situ ada jaringan listrik, hati-hati, jangan sampai menyentuh jaringan listrik. Terus selanjutnya pemasangan PJU atau penerangan jalan umum, lampu hias, jaringan internet dan telekomunikasi, hati-hati jangan sampai menyentuh jaringan listrik. Karena ini juga bisa menyebabkan tersengat listrik. Betul. Ini sangat berbahaya. Terus yang terakhir itu mengambil atau memasang sangkar burung, Teh. Ini nih ya, untuk para bapak ya. Jadi hijau mania. Iya betul. Jadi kalau biasanya kan biar ini ya, biar apa sih burung ditaruhnya tinggi-tinggi amat sih? Biasanya lagi pas berjemur, Teh. Gitu ya, dijemur ya. Nah jangan pakai ini ya, jangan pakai apa namanya di tiang listrik gitu, mumpung tiang listriknya ini ya, jangan ya. Iya kasihan, selain burungnya bisa kesetrum gitu ya. Nanti bahaya juga buat yang ngereknya ya kayaknya. Nah ini kalau tadi mungkin ternyata ada bahaya-bahaya penggunaan listrik yang selama ini mungkin kita nggak ngeh ya di kegiatan kita sehari-hari yang sudah disebutkan oleh Kang Rama. Dan salah satunya bahaya dari kegiatan kita sehari-hari ini bisa menyebabkan juga listrik padam. Nah sebetulnya ya memang kalau listrik mati itu semuanya gara-gara kegiatan kita sehari-hari atau ada penyebab lain. Jadi sebenarnya untuk penyebab listrik padam itu ada dua secara garis besar, Teh Arin. Nah, ada padam terencana, kemudian ada padam yang tidak terencana. Nah, padam terencana ini biasanya ada pemeliharaan jaringan listrik rutin oleh PLN. Dan biasanya untuk padam terencana ini sudah ditentukan waktunya, Teh. Kita umumkan nih, kita sampaikan surat ke pelanggan bahwa tanggal sekian akan ada pemeliharaan. Jadi mohon dipersiapkan gitu. Ya, diumumkan ya biasanya di grup ini ya, grup komplek gitu ya. Komplek, RT, RW biasanya kita kasih tahu dulu. Nah, biasanya PLN ngasih informasinya itu ke misalnya ke kelurahan atau udah ada kontak personnya di tiap kelurahan atau gimana sih? Iya, biasanya di tiap-tiap desa itu ada tiap daerah itu ada satu orang tuh. Nah, biasanya kita informannya gitu ya, untuk meneruskan ke warga ya. Gitu. Terus ada yang kedua padam yang tidak terencana. Nah, ini padam yang diakibatkan oleh gangguan eksternal. Tadi yang disebutkan salah satunya mungkin ketika ada pelanggan yang tadinya jemur burung tiba-tiba kena ke kabel listrik. Nah, itu bisa menyebabkan padam, Teh Arin. Jadi matinya sekampung-kampung ya. Matinya bisa sekampung gitu. Nah, untuk padam yang tidak terencana ini ada beberapa, diantaranya padam akibat layangan. Nah, ini tadi anak-anak main layangan dekat dengan jaringan listrik, akhirnya kena ke kabel listrik. Atau mungkin layangannya nyangkut nih terus ditarik-tarik, akhirnya konslet antar fasa, beradu ya, dua kabel atau 3 kabelnya beradu,
nah itu akan menimbulkan ledakan, akhirnya padam ke masyarakat. Terus juga bisa disebabkan oleh pohon, pohon ya. Ya, kalau misalnya ada warga atau masyarakat yang punya pohon di depan rumah, di atasnya ada jaringan, nah itu izin bisa diizinkan dari pihak PLN untuk melakukan pemangkasan. Salah satunya untuk menghindari gangguan tadi akibat listrik agar di rumahnya tidak padam. Itu juga sama ya, pohon juga jadi bisa menyambungkan dua. Iya, bisa menghantarkan listrik lah. Atau antar fasanya bisa konslet. Kalau bahasa ininya konslet ya. Iya. Kemudian ada sebab yang lain nggak? Selanjutnya itu ada akibat pemasangan antena, misalnya warga masang antena tapi posisinya itu dekat dengan jaringan listrik, atau berdampingan yang posisinya lebih tinggi dari jaringan listrik. Nah itu kan ada kemungkinan kena angin, goyang, akhirnya kena jaringan listrik, atau roboh menimpa jaringan listrik. Nah ini bisa menyebabkan padam. Terus yang selanjutnya ini juga banyak nih membangun atau memperbaiki bangunan di sekitar jaringan listrik. Ini harus hati-hati. Kalau misalnya kelihatan depan atau di atasnya ada jaringan listrik, nah itu harus benar-benar diperhatikan. Mungkin ada yang mengawasi sebagai satu orang. Kalau misalnya udah terlalu dekat, segera diingatkan atau di stop pekerjaannya agar tidak tersengat listrik. Terus yang selanjutnya juga bisa disebabkan oleh hewan liar. Nah, misalnya kayak ular, burung, terus ada hewan muka ya. Nah, yang sering naik ke jaringan listrik. Musang. Kalau di Cimahi banyak musang. Iya. Nah, ini kalau misalnya naik ke jaringan listrik itu bisa menyebabkan padam. Nah, tapi kita sudah antisipasi sih sebenarnya. Biasanya kita pasang ijuk ya, penghalang panjat. Namanya penghalang panjat. Penghalang panjat. Jadi nggak cuma orang biar nggak manjat gitu tapi binatang juga. Ini ya. Iya. Terus yang terakhir itu kegiatan penggalian yang mengenai SKTM 20 kV ini untuk jaringan kita yang di bawah tanah tadi. Gitu ya. Jadi ternyata listrik padam itu tidak juga melulu karena kegiatan kita sehari-hari, tapi juga ada yang terencana, jadwalkan ini ya, rutin ya oleh PLN untuk maintenance jaringan. Agar tidak terjadi padam yang tidak terencana. Kita gitu ya. Terencana. Jadi padam terencana itu menghindari padam yang tidak terencana. Betul. Ya. Gitu ya. Oke, nah ini kalau misalnya tadi sempat disebutkan juga kegiatan-kegiatan dari kita ya, masyarakat awam gitu, yang deket-deket atau bisa menimbulkan bahaya, kemudian juga bisa menimbulkan listrik padam yang tidak terencana. Nah, jadi kalau misalnya kita beraktivitas itu ada ketentuannya nggak, jarak amannya kita beraktivitas gitu ya sehari-hari di yang mendekati jaringan listrik, boleh Kang Randi atau masih Kang Rama? Masih lanjut Kang Rama. Belum capek ya? Belum. Aman. Demi good listeners, boleh deh Kang Rama lagi. Jadi, silakan. Tadi selain bisa menyebabkan pemadaman meluas, padam yang tidak terencana itu juga membahayakan ke masyarakat ya Teh. Jadi bisa menyebabkan tersengat listrik dan itu bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati nih ketika masyarakat atau warga beraktivitas di sekitar jaringan listrik. Nah, untuk jarak aman sendiri rata-rata itu kita di 3 meter Teh. Nah, ke atas, ke pinggir, ke atas dan ke samping, dan ke bawah. Iya. Karena ada yang di bawah tanah ya. Iya. Jaringan listrik. Bukan. Untuk yang SUTM tadi. Yang ke bawahnya. Iya. Gitu. Jadi minimal itu 3 meter untuk rumah, kemudian pohon, baliho, antena. Nah, itu usahakan di bawah jaringan listrik itu 3 meter. 3 meter. Kenapa 3 meter? Karena rata-rata tinggi orang dewasa di Indonesia itu
160-170 lah. Jadi ketika dia mengangkat tangan itu masih aman teh. Nah, kenapa kita bikin 3 meter standarnya? Terus untuk di permukaan jalan utama atau jalan raya itu minimal 6 meter. 6 meter. Minimal 6 meter dari permukaan jalan. Untuk permukaan jalan lingkungan itu bisa minimal 5 meter. Iya. Sekitar segitu ya kalau di jalanan 5-6 meter gitu ya. Ini juga mungkin buat menghindari kayak tetangga di sini ya. Itu truknya kadang muatannya tinggi. Sampai tinggi sekali ya. Itu mungkin harus disosialisasikan juga dan diedukasi ya untuk yang biasa mobilitasnya menggunakan angkutan barang yang muatannya tinggi untuk tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu tinggi, takut nyangkut ya. Betul, memang sempat juga kita sosialisasikan TRIN ini khususnya di ULP Raja Mandala, karena kan kalau kita ketahui bersama ULP Raja Mandala ini dengan akses juga pekerjaannya yang memang pertambangan memang memuat kendaraan-kendaraan besar yang mana entah itu kendaraan truk besar ataupun ekskavator seperti itu. Kita juga sempat edukasi terkait pelaksana dan proses bahaya listrik seperti apa. Kita juga sudah sampaikan kepada mereka seperti itu. Seperti itu, Erin. Apalagi kalau misalnya di wilayahnya yang ada jalan lintas, misalnya lintas provinsi, lintas itu ya. Itu biasanya kendaraan-kendaraan yang udah tinggi-tinggi gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sekarang sudah memasuki atau sudah berjalan musim hujan ya. Betul. Nah, kalau di saat musim hujan khusus mungkin lagi banyak terjadi hujannya juga nggak bisa ditebak. Betul. Kemudian efek dari hujan juga kadang jadi banjir, jadi gitu ya, bocor ya kalau di rumah nih ya. Betul. Nah, ini kalau untuk kita misalnya mengamankan peralatan listrik, kemudian juga jaringan listrik sendiri, ini kita harus bagaimana masyarakat, terutama buat kita nih yang masyarakat awam gitu ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Teh Arin. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Teh Arin terkait musim hujan, karena untuk bulan November, Desember, biasanya berber tuh hujan ya, Arin, betul ya. Terus di samping itu juga ada informasi dari BMKG menyatakan bahwa kemarau basah. Katanya kemarau tapi hujan. Membingungkan itu betul. Nah, mungkin kami akan sedikit share terkait apa saja sih yang perlu diperhatikan terkait potensi-potensi bahaya yang ada di rumah dulu, Teh Arin. Iya, betul. Yang ada di rumah. Yang rumah dulu ya. Betul, yang di rumah. Jadi perlu kita ketahui bersama, good listener, bahwa sifat air itu merupakan konduktor, yang mana konduktor itu adalah penghantar arus listrik yang baik. Iya. Jadi kalau misalkan memang nanti didapati ada potensi banjir, dalam artian nanti banjirnya masuk rumah dan bisa mempengaruhi instalasi, itu bisa dimatikan saja seluruh instalasinya. Jadi ada beberapa cara, diantaranya adalah pertama dengan mengamankan alat elektronik. Mengamankan alat elektronik ini bisa dengan cara dicabut dari sumbernya untuk diamankan ke wilayah yang tidak banjir. Yang kedua, yang perlu banget diamankan yaitu kalau misalkan memang stop kontak sudah tergenang, pastikan MCB KWH itu dimatikan. Jadi jangan sampai si stop kontak atau sumber dari alat elektronik tersebut tergenang atau misalkan tenggelam di bawah air. Takutnya ketika memang sudah tenggelam, air tersebut menjadi penghantar listrik yang baik, dan di sekitarnya itu otomatis akan ada kejadian atau insiden tersetrum seperti itu, Arin. Nah, terus kedua, apa saja nih tipsnya? Yang selanjutnya adalah perhatikan posisi stop kontak atau kabrol. Nah, biasanya selain stop kontak, yang suka geletakan di tanah ya. Betul. Jadi mungkin bisa diperhatikan apakah ada roll stop kontak yang memang kita pergunakan atau tidak.
ditakutkan ketika memang kita mengamankan stop kontak, ada roll yang memang masih tercolok dan masih tenggelam seperti itu. Iya, betul. Ya, terus ketiga yaitu tadi matikan peralatan listrik dan elektronik yang terdekat. Biasanya untuk aman langsung adalah dari KWH MCB. Selama si banjirnya itu masih di bawah berapa senti lah gitu, misalkan di atas mata kaki seperti itu. Itu mungkin bisa langsung kita matikan saja untuk mengamankan, Teh Arin. Nah, terus ketika mengamankan jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas, Teh Arin. Nah, good listener juga kalau misalkan memang kondisinya sedang basah, terus mengamankan aset yang memang bertegangan, mohon diperhatikan kalau misalkan memang ada bagian-bagian listrik atau bagian-bagian elektronik yang terbuka. Terus ketika misalkan memang sudah banjir dan kondisinya sudah urgent, bisa langsung saja hubungi PLN supaya biar nanti kita cek di lokasi untuk dilakukan tindak lanjut. Kalau misalkan memang ternyata banjirnya itu luar biasa, besar di atas perut misalkan seperti itu, mungkin bisa langsung untuk dihubungi BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, misalnya kalau banjir udah jelas ya, maksudnya bisa dilihat mungkin waktu banjirnya masih rendah gitu ya, udah sampai tinggi. Tapi kalau bocor nih, kalau kebocoran di rumah ya, itu gimana sih kita menyiasati gitu ya, biar kalau misalnya bocor di tempat itu kan kita nggak tahu juga ya, apa rembes di dalam dinding atau gimana. Nah, itu gimana sih tandanya mungkin kalau sampai bocornya itu di dalam dinding gitu loh. Betul. Nah, kalau misalkan memang si bocornya tersebut di dalam dinding atau misalkan bocor yang tidak diketahui, mungkin ya itu tadi yang disampaikan oleh Mas Rama dengan kita mengecek instalasi secara berkala. Apakah instalasi kita tuh dalam keadaan baik atau tidak? Dalam artian keadaan baik itu tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang bocor, tidak ada yang bisa menyebabkan potensi-potensi akibat instalasi dari bocor tersebut seperti itu, Teh Arin. Nah, untuk mencegahnya bisa dicek dilakukan 5 atau sampai 10 tahun sekali, Teh Arin, untuk mengecek instalasi kondisinya baik atau tidak. Seperti itu paling, Teh Arin, salah satu upayanya. Saya kadang kepo ya, pengen tahu gitu. Kalau penempatan stop kontak ya, itu ada standarnya memang mintanya gitu ya, yang punya rumah tuh mintanya kayaknya di bawah aja, soalnya kalau buat kulkas itu enaknya dari bawah ke situ gitu ya. Nah, itu ada standarnya nggak sih yang mungkin untuk mendapatkan apa tadi yang dinamakan SLO ya? Layak operasi. Penempatan stop kontak. Betul. Baik, kalau misalkan dikembalikan lagi ke penempatan, itu sebetulnya tidak ada standar bakunya seperti apa. Lebih ke estetika, Teh Arin. Iya, benar. Betul. Kalau misalkan memang penempatannya misalkan berapa senti dari permukaan lantai. Mungkin yang memasang itu juga mungkin ada pertimbangan ke sana dalam artian entah itu banjir atau seperti apa. Cuman biasanya kalau misalkan memang dipasang di bawah itu menggunakan stop kontak kedap air. Ada stop kontak kedap air. Jadi biasanya dipasang untuk daerah-daerah yang memang biasanya mudah tergenang atau misalkan lahan basah seperti itu. Betul. Ada pakai stop kontak tahan air seperti itu ya. Dan itu mungkin untuk jenis peralatan listrik, kemudian termasuk juga instalasi listrik itu ada standarnya yang SNI itu ya. Dan itu harus dipenuhi ya. Betul. Nah, kalau untuk SLO tersebut, jadi SLO itu apakah si instalasinya ini kabelnya sudah memenuhi standar atau tidak, materialnya ya? SNI atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan penempatan lebih ke estetika seperti itu. Kalau misalkan memang di bawah, yaitu tadi kalau misalkan ada genangan air mungkin bisa menggunakan stop kontak tahan atau kedap air. Tapi kalau materialnya itu termasuk di yang ini ya, yang diawasi SLO, ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau saat musim hujan nih mungkin ada listrik juga kadang-kadang mati ya, terutama kalau ada petir tuh ya, di rumah-rumah gitu. Kalau ada petir otomatis suka mati tuh listrik. Tapi sebetulnya kalau di musim hujan ada yang spesifik nggak yang menyebabkan listrik bisa mati gitu? Baik, untuk di musim hujan biasanya memang kan karena tingginya intensitas hujan biasanya identik terjadi dengan gangguan aliran listrik, betul. Berujung pemadaman. Nah, ini yang tadi disebut oleh Mas Rama, pemadaman ini terencana atau tidak terencana.
Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa musim hujan ini menjadi salah satu momok menakutkan, tapi salah satu sisi juga bisa kita tanggulangi atau bisa kita mitigasi dengan cara-cara berikut. Nah, kalau misalkan nanti ada faktor-faktor padam dari jaringan listrik, biasanya dikarenakan hujan, itu biasanya ada pohon tumbang, contohnya Teh Arin. Nah, pohon roboh yang mengenai jaringan listrik, pohon roboh mengenai jaringan listrik, entah itu rantingnya ataupun misalkan tumbang. Nah, itu bisa menyebabkan padamnya jaringan listrik seperti itu. Yang kedua, yang tadi disebutkan Teh Arin, jaringan tersambar petir. Memang kita dari PLN sudah memasang proteksi untuk petir tersebut, surya petir tersebut. Namun kembali lagi, mungkin karena faktor alam, karena alam tidak bisa diukur tegangannya seberapa besar, seperti itu. Jadi bisa menyebabkan padam juga. Terus yang ketiga, lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir. Nah, ini bisa kita lihat dari dampaknya. Kalau tadi misalkan eskalasinya itu di rumah, kalau misalkan sudah di daerah, dalam artian aset kita tergenang, gardu kita tergenang, untuk menyelamatkan entah itu lingkungan, entah itu masyarakat, entah itu manusia, kita wajib untuk memadamkan listrik sementara sampai dengan banjirnya surut dan bisa kita aliri tegangan kembali, seperti itu Arin. Betul. Nah, ini kalau penempatan gardu, gitu ya, penempatan gardu itu biasanya di ketinggian yang aman untuk terendam banjir ya. Kalau di tiap daerah. Betul. Kita upayakan gardu tersebut aman dari segala utilitas, dalam arti utilitas, betul. Entah itu utilitas masyarakat ataupun misalkan nanti ketika ada bencana seperti itu, perlu kita pertimbangkan. Yang mana kalau misalkan memang utilitas, berarti gardu tersebut kita pasang barikade pagar. Di samping itu juga kalau misalkan banjir, mungkin elevasi gardu kita lebih tinggi daripada permukaan yang lainnya. Karena kalau misalkan banjir dan kalau misalkan kita padamkan, ya repot juga karena masyarakat tidak bisa menikmati listrik. Pertimbangannya keamanan, seperti itu. Nah, ini kalau sempat ada kejadian juga ya di musim hujan, terus juga malah banyak beberapa tempat banjir, tapi justru di satu tempat, terutama di Cimahi Selatan ya, itu pernah ada juga lagi musim hujan, musim banjir, ini malah kebakaran. Nah, ini betul. Ini gimana cara kita menyiasati ya, maksudnya menghindari bahaya kebakaran padahal lagi musim hujan, itu gimana? Oke. Terima kasih Teh Arin. Jadi memang listrik itu tadi seperti yang disampaikan Mas Randi, selain banyak manfaatnya, juga bisa membahayakan bagi masyarakat. Kalau misalnya harus diwaspadai ya. Iya, harus waspada juga kalau misalnya tidak berhati-hati. Nah, sekarang kan hampir semua yang di rumah itu menggunakan listrik kan. Jadi semua aktivitas kita juga kayaknya ya. Jadi contohnya di rumah tangga itu misalnya untuk memasak, kemudian nonton televisi, dan lain-lain lah. Nah, semua itu pasti menggunakan listrik semua. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Nah, di sisi lain semua peralatan itu bisa berisiko, Teh Arin. Kalau misalnya terjadi konslet misalnya, nah itu bisa menimbulkan ledakan. Ledakan itu nanti yang akan menyebabkan kebakaran, konsleting listrik. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Apa saja sih penyebab kebakaran instalasi listrik itu? Yang pertama, kabel yang digunakan itu terlalu kecil, Tari. Jadi tidak sesuai standar SNI lah yang kita sebutnya. Sementara bebannya betul. Tinggi, ya? Kabel rambut biasanya. Yang tipis-tipis rambut serabut ya. Nah itu kan ketika kabel itu dialiri arus listrik, itu kan ada panas di situ, Tarin. Kalau misalnya tidak sesuai standar, itu bisa putus kabelnya. Akhirnya itu menyebabkan konsleting listrik. Nah, bisa juga misalnya si
isolasi di luarnya itu yang rapuh, karena tidak standar tadi, harganya yang murah, akhirnya si kabelnya itu nggak tahan panas, nah akhirnya meleleh dan itu menyebabkan konsleting listrik. Nah itu harus berhati-hati nih, good listener semua. Jadi material kabel harus diperhatikan harus betul diperhatikan dari sisi ukuran, kemudian maupun dari sisi SNI-nya. Nah kemudian yang kedua, menumpuk stop kontak T. Nah ini juga kadang sering di masyarakat kita lihat ada 3 atau 4 ditumpuk di satu kabel. Nah ini akan menyebabkan si kabel utamanya itu tadi terlalu besar bebannya, Terin. Jadi yang tadinya harusnya cukup, akhirnya ketika tumpukannya terlalu banyak, nah itu kabel si utamanya ini tidak kuat untuk menampung beban arus listrik tersebut. Iya, punten Kang. Ini ada perbedaannya nggak sih stop kontak yang numpuk dan yang berjejer banyak itu? Jadi kalau misalnya sebaiknya misalnya yang berjejer itu nggak lebih dari sekian gitu, ada nggak? Jadi sebenarnya sih kalau menumpuk banyak, asalkan diambil dari sumber utamanya, Teh. Nah, misalnya diambil beberapa jalur, gitu, diambil dari atas, itu nggak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu ketika ke jalur utamanya itu satu, kemudian di bawahnya ditambahkan banyak. Nah, ini yang akan jadi masalah, sehingga kabel yang tadi satu ke atas bebannya terlalu berat. Iya, betul. Nah, ini akan menimbulkan resiko tadi terjadinya kebakaran. Kemudian ada hal lain nggak yang harus kita waspadai ini berkaitan dengan bahaya kebakaran ya? Mau di musim hujan, di musim kemarau juga ternyata resikonya sama gitu ya? Oke, yang selanjutnya itu ada alat kontak panas, Terin. Nah, mungkin masyarakat pernah ngelihat mungkin bunga api pada saat kontak listrik, pada saat dicolokkan itu ada percikan. Iya, suka ada gitu. Nah, ini akan menyebabkan konsleting listrik kalau misalnya terlalu besar bebannya. Nah, percikan itu kalau misalnya di sekitar situ ada benda-benda yang mudah terbakar, misalnya gas atau ada kertas dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran juga. Gitu. Kemudian yang keempat itu instalasi listrik yang tidak beraturan, Teh. Gimana tuh yang beraturan dan yang tidak beraturan itu gimana? Jadi instalasi yang semeraut. Nah, jadi nggak tertata rapi, Terin. Jadi satu ke sini akhirnya nggak bisa bertumpuk-tumpuk, asal nyambung. Nah, itu kadang bisa menyebabkan konslet. Karena kan kalau misalnya terkelupas satu, kalau dia bertumpuk-tumpuk di satu titik, nah itu bisa konslet antar kabelnya. Gitu. Iya. Diusahakan serapi mungkin dan sesuai standar lah. Sesuai standar. Terus yang selanjutnya kabel yang bersambungan atau terlalu banyak sambungannya, Teh. Nah, ini juga harus berhati-hati, dipastikan sambungannya benar-benar kuat dan jangan terlalu banyak sih kalau kita sarankan. Nyambungnya jangan terlalu banyak, karena semakin banyak sambungan itu biasanya ada juga rugi-rugi ini, Teh. Apa tuh? Jadi losses kita sebutnya. Jadi akan bisa menyebabkan ini juga pemakaian jadi besar. Gitu. Iya. Kan itu gara-gara sambungan ya? Setiap sambungan itu biasanya ada panas, Teh. Iya. Nah, panasnya akan lebih beda lah dengan lebih kabel besar. yang murni gitu. Jadi ada losses di situ. Ada potensi konslet juga, kemudian ada terjadi pemakaian yang besar. Gitu. Nah, ini harus diperhatikan nih untuk bapak-bapak yang kadang-kadang suka ngide sendiri gitu ya. Sambungin aja sendiri gitu ya, karena saya ngerti ini ya, listrik sedikit gitu ya, tapi ternyata itu ada resikonya juga nyambung-nyambung itu. Jangan sampai tiap berapa meter nanti sambung kabel terus, berapa meter kamu sambung lagi. Kabelnya cap rantai gitu Iya betul. Jadi potensi bahaya itu. Iya. Ada hal lain yang terakhir itu mungkin sambungan kabel yang kurang bagus tadi, seperti yang disampaikan, nyambungnya mungkin kurang rapi atau kurang kuat, longgar. Nah, itu akan ada potensi panas gitu. Panas, konslet, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran.
Kadang-kadang juga ada yang jadi nyambung, pokoknya kan kalau di sambungan itu harus pakai selotip ya, terus nggak pakai yang standar ya, pakainya yang Hello Kitty gitu ya. Selotip, pokoknya asal selotip gitu, ternyata nggak bisa ya. Betul. Oke. Nah, nanti berhubungan dengan ini ya, liburan tahun baru, kemudian juga mungkin ada beberapa di antara good listeners yang berencana untuk meninggalkan rumah dalam waktu beberapa hari gitu ya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini mungkin nanti Kang Randi atau Kang Rama akan kasih bocoran tips biar bisa meninggalkan rumah dengan tenang gitu ya, dan juga aman. Nanti kita akan simak setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita, masih di Radio Talk kita pagi hari ini bersama Kang Ramadona dari sebagai TLK3L dan KAM PLN ULP Prima Cibabat, kemudian juga Kang Randi Ramdhani sebagai TLK3L dan KAM PLN ULP Raja Mandala. Nah, ini kalau berkaitan dengan liburan ya, yang sebentar lagi libur telah tiba gitu ya. Sebentar lagi mungkin ada beberapa di antara kita kesempatan nih kalau lagi libur gini mudik gitu ya, beberapa hari terus meninggalkan rumah. Nah, ini kalau berkaitan dengan keamanan di saat kita meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, ada bocoran atau ada tips khusus nggak sih biar listrik di rumah itu aman, kitanya juga tenang berlibur gitu ya, kemudian juga ya tidak beresiko menimbulkan bahaya seperti yang tadi sudah diungkapkan. Silakan. Oke, Kang siap Rama. Darin. Ya. Ini ada beberapa tips nih untuk masyarakat atau warga yang berlibur yang ingin meninggalkan rumahnya agar aman ya, terhindar dari yang namanya kebakaran atau korsleting listrik. Yang pertama, jangan menggunakan peralatan listrik dengan beban yang berlebihan, Darin. Yang tadi ya, nggak tumpuk-tumpuk ya. Betul. Jika itu dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang agak lama, nah itu bisa berpotensi menyebabkan korsleting listrik. Nah, ini harus dihindari nih ketika good listener lagi mudik atau lagi keluar rumah, kan nggak terpantau tuh Darin di rumah. Jadi sebelum berangkat kita pastikan cek kembali, pastikan tidak ada kontak yang bertumpuk, kemudian beban yang terlalu berlebihan. Kang Rama, kalau ini ya, kalau kulkas kan emang nggak boleh dicabut gitu ya. Betul. Nah, kalau TV itu, kalau misalnya kita mau pergi beberapa hari, itu baiknya dicabut aja atau dimatiin power? Usahakan bagusnya dicabut tadi. Dicabut aja harus ya? dicabut, karena itu yang pertama berpotensi terjadi korsleting listrik. Itu bisa meledak, akhirnya menyebabkan kebakaran di rumah. Terus yang kedua itu juga kalau kita bilangnya sih itu vampir listrik. Apa itu? Nyedot ya? Iya, jadi dia meskipun mati itu powernya kan, kan ada aliran listrik yang masuk sampai ke si TV itu. Nah, itu juga menggunakan energi listrik kan. Jadi akan menyebabkan pemakaian listrik jadi besar. Iya. Kan itu sampai ke powernya itu kan ada arus listriknya juga. Arus listrik gitu. Ya. Meskipun mungkin dari ininya dimatikan. Betul. Jadi tetap standby di situ kan si listriknya. Nah, sebaiknya jadi lebih itu baik dicabut aja ya. Iya. Nah, kemudian berpotensi juga ketika terjadi petir Darin. Kalau misalnya nggak dicabut, kalau ada petir yang menyambar ke instalasi listrik itu berpotensi menyebabkan kerusakan di CCTV tersebut. Iya. Jadi harus dicabut kalau kita sampaikan. Terus yang kedua, jangan menggunakan isolasi untuk menyambung listrik di rumah. Nah, jika isolasi itu terkena panas, nah itu akan mudah memuai dan mengelupas sehingga terjadi korsleting akibat listrik. Bukannya memang harus pakai isolasi itu? Isolasi standar. Ada ya isolasi yang khusus listrik. Betul. Jadi jangan isolasi yang buat kertas. Beda ya. Dia akan membahayakan. Terus yang ketiga, selalu gunakan peralatan listrik yang berstandar SNI atau LMK. Penggunaan peralatan listrik tanpa
standar akan membahayakan bagi instalasi listrik itu sendiri, sehingga akan menyebabkan konsleting listrik. Tujuannya mungkin ingin agar lebih hemat ya, tapi kalau misalnya terjadi amin-amin lah kebakaran, malah itu lebih besar kerugiannya. Iya, betul. Gitu. Nah, ini kan akan kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebaiknya yang benar-benar bagus dan standar seperti itu. Terus yang keempat, mungkin sesekali Anda pernah mengisi ulang baterai HP tanpa mencabut kembali nih charger setelah selesai digunakan. Saya itu mah. Kadang nggak dicabut tuh itunya ya, dicabut dari handphonenya doang. Jadi selain membahayakan, ini juga akan menyebabkan listrik jadi boros. Tadi kan seperti yang disampaikan itu ada aliran listrik yang sampai ke belitan di charger itu kan. Nah, itu juga menyebabkan pemakaian listrik jadi meningkat. Kirain kalau nggak tersambung dengan HP ya nggak akan tetap terbuang. Gitu. Iya, jadi usahakan dicabut ya untuk menghindari kebakaran akibat instalasi listrik. Terus yang kelima itu jangan mencampur bahan yang mudah terbakar dengan bahan yang mudah menimbulkan reaksi kebakaran lainnya. Nah, misalnya tadi kayak gas di sekitar jaringan listrik, nah itu kalau bisa dijauhkan agar ketika ada percikan itu bisa aman. Misalnya ada percikan nih, kalau di situ ada gas, ada kebocoran, nah itu akhirnya bisa menimbulkan kebakaran yang lebih besar, cepat. Nah, ternyata ada ada beberapa tipsnya gitu ya, biar kita juga meninggalkan rumah dalam kondisi aman ya, dan juga kitanya tenang liburan gitu ya. Ini boleh kita selingi dengan pertanyaan yang masuk ya, soalnya cukup banyak nih. Nah, ini kalau tadi Kang Bimo tanya tentang tips meninggalkan rumah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Rama ya. Nah, ini kalau Teh Astri ini tanya, katanya PLN punya nggak sih fitur atau layanan yang bisa dipakai oleh warga untuk ngecek atau memastikan kondisi listrik di rumah saat kita lagi mudik gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ada Teh Arin di PLN Mobile. Jadi di PLN Mobile itu ada pemberitahuan bahwa misalnya di situ lagi ada pemadaman nih yang terencana, misalnya estimasi sekian jam, itu akan ada notifikasi di PLN Mobile-nya. Jadi kita tahu nih, di rumah saya lagi padam, berarti cuman itu hanya untuk kawasan lingkungan, bukan untuk satu rumah pribadi. Jadi kita tahu itu lagi ada pemadaman, ini akibat gangguan atau setidaknya kita tahu ya di lingkungan kita sedang ada pemadaman atau enggak ya, di PLN Mobile, di aplikasi PLN Mobile. Gitu ya Teh Astri ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi bisa install aplikasi PLN Mobile. Iya, segera ya install aplikasi PLN Mobile biar tahu di lingkungannya, terutama di sekitar kita sedang akan ada pemadaman, atau kalau pemadamannya padam yang tidak terencana, ada infonya nggak di PLN Mobile? Di PLN Mobile ada. Biasanya. Diinfokan juga. Iya. Iya. Terjadi gangguan misalnya padam meluas. Nah itu ada notifikasi. Kemudian ada pertanyaan nih dari Teh Tifa nih, katanya mau tanya gimana cara membedakan instalasi yang sudah tidak layak pakai dan yang masih bagus, katanya biar nggak kecolongan. Nah, ini bukan kecolongan, ini yang maling ya. Biar nggak kecolongan pas rumah lagi ditinggal lama gitu. Teh Tifa ya? Iya, gimana sih bedainnya? Untuk Teh Tifa, biasanya kalau misalkan memang instalasi yang sudah kondisinya sudah kurang baik, itu biasanya peralatannya itu sudah ada ciri-ciri terbakar karena panas. Terus kedua, instalasinya biasanya lagi anteng, tidak ada kegiatan apa-apa, misalkan lagi anteng nonton atau seperti apa, tiba-tiba MCB di KWH trip. Trip itu apa? Trip itu mati MCB-nya balik betul ke nol. Gitu ke ya. nol. Nah, itu biasanya ada anomali pada instalasi. Entah ini instalasinya memang dari penyebabnya dari tikus kah bisa digigit, atau misalkan karena lifetime. Atau misalkan udah karena memang ya? Betul, atau misalkan karena memang potensi-potensi lain seperti itu. Ya biasanya itu yang memang terjadi kalau misalkan memang instalasinya kurang baik. Seperti gitu itu. Ya. Kalau ini habis mati lampu ya, habis mati,
Terus pas nyala lagi itu ada beberapa rumah juga di sekitar tempat tinggal saya tuh yang itu ngebalik listriknya. Jadi pas begitu nyala lagi semua pada nyala, nah dia hanya mati sendiri gitu ya. Itu juga salah satu tanda nggak sih? Biasanya kalau misalkan memang ketika mati, jaringannya mati meluas, terus udah nyala kembali tapi rumah tersebut tidak nyala dan MCB-nya itu turun, biasanya itu pemakaiannya yang besar. Jadi ketika startingnya listriknya masuk, si MCB-nya itu mendetek, betul, kan semuanya otomatis langsung nyala, otomatis si pembatasnya itu tidak kuat, maka disarankan mungkin untuk tambah daya, seperti itu tambah daya ya. Betul, untuk asal di diskon sih kayaknya pada mau ya tambah daya. Oke, nah ini kemudian juga Ibu Tri ini ya tanya katanya. Emang kita harus ngecek MCB ya sebelum pergi liburan. Nah, cara mudah ngeceknya buat ibu-ibu atau warga yang nggak ngerti listrik gimana katanya? Ngecek MCB, bentar. Agak bingung juga nih. Gimana Kang? Paling kalau misalkan dicek, ya itu tadi, kalau misalkan memang ingin berlibur supaya liburannya nyaman, listriknya aman, itu mungkin dicek pemakaiannya apakah ada yang masih nyolok atau tidak. Dalam artian yang nyolok ini misalkan tidak dipergunakan. Kalau kulkas kan dipergunakan, memang standby ya Teh ya. Itu nggak masalah. Namun yang perlu diperhatikan adalah si stop kontak juga colokannya. Kalau misalkan colokannya sudah ada hitam-hitam, tidak standar SNI atau sudah mengeluarkan bau-bau hangit mungkin itu sudah menjadi tanda untuk dilaksanakan peremajaan materialnya. Jangan sampai dibiarkan karena kontak yang terlalu lama itu juga perlu material yang baik. Seperti gitu itu ya. Betul. Ya. Nah, ini terus ada juga pertanyaan nih ya, katanya kalau tentang otomatis sanyo otomatis katanya. Nah, itu kadang-kadang juga lagi ditinggalin tiba-tiba nyala padahal air juga nggak ada. Maksudnya mungkin ada kebocoran keran pipa ya. Betul. Nah, betul. Itu kalau misalnya rumahnya ditinggalin itu harus dicabut juga. Saran sih kalau misalkan memang di rumahnya tidak ada aktivitas, tidak ada orang yang beraktivitas di rumah tersebut, mending dicabut saja daripada nanti si sanyo atau misalkan pompa air tersebut nyala sendiri. Takutnya memang ada pipa atau misalkan keran yang bocor dan tidak kita ketahui, ya terus aja make gitu, nyala si pompanya, mending dicabut aja. Itu gitu ya. Berpotensi membahayakan juga Teh Arin. Karena kalau nyala terus si mesinnya itu kan akan panas, akhirnya bisa menimbulkan konsleting listrik juga, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, panasnya itu ya. Iya. Ini boleh satu lagi ya. Dari Ibu Reni katanya. Nah, untuk rumah-rumah di kompleks padat penduduk, apakah ada protokol keamanan listrik kolektif yang PLN anjurkan? Misalnya koordinasi RT untuk melaporkan indikasi kabel terbakar, percikan listrik, atau gardu yang terdampak cuaca saat banyak warga lagi mudik katanya. Gini Teh Arin, kalau misalnya sekarang itu semua orang sudah bisa berinteraksi dengan PLN itu sangat mudah, jadi siapapun bisa, nggak harus terkonsentrasi misalnya ada satu orang nih gitu ya. Nah, itu kan akan memakan waktu lagi dari kita lapor Pak RT, nggak tahu Pak RT-nya apakah standby atau enggak. Bisa jadi kan Pak RT-nya lagi mandi atau lagi lapornya nanti lagi. Jadi keburu membahayakan. Nah, kalau sekarang itu kita lewat aplikasi PLN Mobile itu sudah sangat mudah. Jadi setiap warga itu bisa langsung melaporkan ke PLN Tarin. Jadi tinggal di menu pengaduan itu bisa ada kabel putus misalnya di komplek ini, nanti di petugas akan langsung ke lokasi, jadi lebih cepat kan. Jadi salah satu warga aja ya yang melaporkan juga udah bisa pakai ID pelanggannya dia ya. Dan itu sangat membantu kami untuk mempercepat proses penanganan. Sangat gitu ya. Sangat membantu. Iya. Jadi jangan lupa untuk install kembali ya PLN Mobile. Betul. Itu penggunaan pribadi juga bisa bermanfaat buat lingkungan ya ternyata ya. Oke, nah mungkin kita bisa ini ya, kalau masyarakat bisa masuk ke materi lagi ya. Ini kalau masyarakat itu juga selain kegiatan sehari-hari itu juga nggak bisa membedakan
tiang, kemudian juga kabel, Betul, itu mana yang punya PLN, mana juga yang seperti kemarin sempat ada aduan ya, yang menjuntai terlalu gitu. Ternyata itu bukan kabel PLN katanya gitu. Betul. Nah, itu karena mungkin pengetahuan di kita, edukasi untuk masyarakat yang kurang gitu ya. Betul. Ini gimana sih tanda-tandanya tiangnya punya PLN, kabelnya punya PLN, dan yang bukan? Itu ada ciri khasnya nggak secara fisik ya? Baik. Ya. Siap Teh Arin. Enggak. Tapi mohon izin Teh Arin sebelum saya jelaskan terkait perbedaan mana tiang PLN, mana aset PLN, mana bukan, izin menambahkan terkait liburan. Nah. Jadi kan tadi sudah disampaikan supaya liburan nyaman, listrik aman. Iya, betul. Tapi kita lupa liburannya harus aman juga. Nah, jangan sampai kan ini momennya adalah tahun baru. Betul. Otomatis banyak orang untuk menyalakan kembang api. Iya. Kembang api tersebut nyalainnya tolong jangan dekat jaringan listrik. Jadi kalau misalkan memang nanti lagi liburan malah jadi bencana seperti itu. Betul. Nah, ini ya kembang api ya. Apalagi kan dinyalainnya biasanya malam-malam, nggak kelihatan juga gitu ya. Tapi kan pasti apal ya di mana ada jaringan listrik atau enggak. Ya. Siap. Mohon izin menjelaskan. Jadi memang terkait untuk aset PLN ada beberapa cara atau ada beberapa poin yang perlu saya edukasi terkait untuk perbedaannya. Yang pertama adalah tiang PLN jaraknya seperti berbaris gitu Teh Arin. Jadi tiangnya itu konstan di jaraknya itu kurang lebih 50 meter. Seperti itu. Jadi berbaris rapi 50 meter ada tiang seperti itu dan terbentang jaringan. Yang kedua, tinggi tiang PLN stabil dan aman. Jadi tinggi tiang PLN memiliki 11 meter di jaringan 11 sampai 12 meter di jaringan tegangan menengah yang di atas dan jaringan tegangan rendah 7,5 meter dari permukaan tanah. Dan ini juga sudah sesuai standar dan standar keamanan dari PLN seperti itu. Yang ketiga, nah ini tadi Teh, biasanya masyarakat ini keliru akan kabel, ini tuh kabel PLN atau kabel provider seperti itu. Tadi yang disampaikan memang kemarin juga sedikit ada misinformasi seperti itu. Yang di lapangan itu ada andongan katanya gitu membahayakan lingkungan, membahayakan jalan lalu lintas. Namun ketika kami cek itu memang bukan dari kabel PLN atau aset kami. Itu aset provider yang memang mungkin perlu dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, kabel PLN sendiri biasanya itu terpilin Teh dalam artian terbelit dengan rapi. Seperti itu kayak tambang seperti itu. Nah, kalau misalkan jaraknya 50 meter antar tiang dan terpilin rapi itu sudah pasti aset PLN seperti itu. Nah, selanjutnya adalah diameter kabel PLN itu lebih besar dan lebih kuat. Biasanya itu lebih besar dari kabel-kabel provider. Kalau misalkan kabel provider itu hanya terbentang satu, kalau PLN itu biasanya terpilin dari beberapa dan penampang juga lebih besar dan lebih kuat juga, lebih kokoh seperti itu. Dan terakhir untuk ketinggian kabel atau andongan kabel kita sudah pertimbangkan, insya Allah aman seperti itu Teh. Jadi andongannya sudah memenuhi standar di atas 10 meter untuk SUTM saluran udara tegangan menengah dan 6 meter di saluran udara tegangan rendah seperti itu. Udah ada standarnya ya. Betul, jadi kalau misalnya kayak mobil pindahan tuh biasanya kan sampai ke atas banget itu dan masuk ke misalnya gang-gang kecil ya mobilnya itu juga tetap ada jarak amannya ya. Clearance-nya. Kalau untuk yang PLN. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh, dari Kang Farid ya katanya. Dari Kang Farid ini menanyakan dalam kasus listrik padam nih Kang, pas rumah tidak berpenghuni, ada resiko perangkat elektronik tertentu kembali menyala secara tidak stabil nggak Kang? Katanya setelah listriknya nyala kembali. Nah, rekomendasi dari PLN apa yang bisa mencegah kerusakan perangkat atau potensi kebakaran akibat itu? Baik. Mohon izin saya perjelas mungkin ketika padam terus ketika nyala kembali listriknya itu tidak stabil seperti itu dan ada potensi atau misalkan ada tips
tips dari PLN untuk mengamankan hal tersebut. Memang ada potensi seperti itu teh, ketika memang yang sebelumnya padam terus nyala kembali tapi listriknya kok nggak stabil. Itu berarti ada proteksi kami yang bekerja. Dalam artian jaringan kami misalkan yang terbentang di wilayah sana ada yang terganggu, entah itu dengan pohon yang tadi disampaikan ataupun dengan aspek-aspek lain. Biasanya proteksi kami bekerja itu misalkan satu penghantar itu proteksinya lepas atau misalkan putus, dan itu menyebabkan tidak stabil. Nah, saran atau tipsnya kalau misalkan memang dirasa kok listriknya tidak stabil, mending langsung matikan dulu saja dan laporan. Ditakutkan ketika memang tidak stabil tersebut terus dipaksakan digunakan, ditakutkan malah merusak alat elektronik tersebut. Jadi kalau misalnya tidak stabil, udah langsung aja matiin teh. Matikan aja. Betul, ya. langsung laporan. Iya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah terjawab, dan kalau masih penasaran silahkan sampaikan di 085161280929 untuk kita teruskan ke akang-akang dari PLN UP3 Cimahi ini ya. Boleh ya di luar talk show juga menerima pertanyaan-pertanyaan. Betul. Mas Randi mah 24 jam kali 7. Oh gitu, nggak pernah ngobrol ya. Nggak pernah tidur. Mas Randi. Oke. Dan mungkin kita harus akhiri dulu ya perbincangan kita di siang hari ini, pagi menjelang siang. Dan untuk penutup ya, sebagai penutup, boleh disampaikan untuk good listeners, untuk warga Kota Cimahi, kemudian juga untuk warga lainnya. Nah, gimana sih biar liburannya seperti tadi ya, Kang Randi katakan liburannya tenang gitu ya, nyaman. Kemudian juga kata Kang Rama juga aman gitu ya, listrik yang rumah yang kita tinggalkan. Silakan menyampaikannya untuk warga Kota Cimahi dan good listeners. Baik, untuk warga Kota Cimahi, untuk good listeners, jadi seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa ada beberapa potensi dan sudah kami sampaikan juga untuk tips-tipsnya bagaimana untuk memitigasi liburan nyaman, listrik aman, seperti itu. Jadi untuk good listener juga, apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan PLN, seperti contohnya mendapatkan tiang miring, menemukan kawat listrik menggantung rendah, atau bercabang ranting pohon menyangkut di kawat listrik, pencurian listrik dan lain-lain, bisa melalui call center 123 PLN Mobile atau secara Instagram di pln.cimahi. Jadi laporannya akan kami tangani dari berbagai platform tersebut, seperti itu. Dan untuk good listener juga menginformasikan petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa pungutan biaya, seperti itu. Terakhir, jangan lupa untuk mendownload PLN Mobile dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan menggunakan listrik secara ilegal. Dan terakhir, waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanannya. Demikian Tarin. Ya, terima kasih Kang Randi ya, sudah cukup jelas ya, untuk kita juga peduli terhadap lingkungan. Kalau misalnya kebagian jaga kandang ya, sementara tetangga-tetangganya pada mudik gitu ya, harus tetap peduli juga. Dan kalau seperti tadi Kang Randi katakan, kalau menemukan hal-hal yang membahayakan segera lapor ya. Dan bagusnya sih melalui PLN Mobile tadi ya. Oke, dan terima kasih ya untuk kehadirannya lagi di studionya Mix Radio dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang mungkin membingungkan juga ya. Tapi dengan sabar gitu dijawab satu-satu. Kemudian juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan ini, dan untuk kesempatan kali ini terima kasih untuk Kang Randi dan Kang Rama kehadirannya. Dan untuk Anda selamat melanjutkan aktivitasnya, dan saya Arin Gasmara pamit, sampai jumpa.